Luis Enrique mungkin masih bisa. PSG kan memberikan 6 gelar terakhir kemarin dan termasuk di Liga Champions kan sukses. Luis Enrique tuh sudah tidak mau memperpanjang kontrak dengan PSG. Arne Slot nih layak dipecat nggak sih? Tergantung dari hasil nanti musim ini dilihat kan. Kalau dia keluar mungkin dari nggak dapat di zona Champions atau apalagi di zona Eropa kan berbahaya posisi dia. Untuk dipecat ya layak. Meskipun dia baru juara musim lalu. Walaupun masih juara musim lalu nggak jadi masalah. Dan Rafa Struijk ini beda ya, Yu ya, dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim. Kalau Rafa Struijk ini stres ya, terlihat dia kayak penuh beban gitu. Tapi kalau Ruben Amorim, ngomongnya Ruben Amorim ya ngomongnya. Ruben Amorim. Ruben Amorim ini keluar dari Carrington itu mukanya semringah gitu. Kayak happy banget gitu. Iya, dalam tekanan sebenarnya dia kan tadinya. Sudah lama sebenarnya ini bahwa tinggal menunggu waktu ya, untuk dia keluar sebenarnya ketika prestasi demi prestasi yang dilakukan tuh ya dianggap buruk, tidak bagus ya dengan MU. Tapi kan Mourinho ini berusaha untuk bisa membangkitkan lagi performa MU. Cuma memang sulit. Padahal duit banyak, saya juga bingung ya. Dia tidak bisa seperti City, Liverpool pembelian pemain yang padahal kalau dia mau bisa sebenarnya. Cuma apakah pemiliknya juga nggak bisa mendukung untuk mendatangkan pemain-pemain? Yang datang pemain-pemain itu pemain biasa-biasa aja sebenarnya kan. Benjamin Sesko walaupun kemarin bikin 2 gol lawan Burnley kan. Tapi kan draw juga. Lawan Burnley ada di zona degradasi. 19 sudah 20 klub. Jadi nggak ini walaupun mereka secara statistik kan penguasaan bola, ball position tinggi, ya kan. Tapi 2-2 dengan Burnley misalnya. Kemudian Cunha datang dari Wolves, ya kan. Mungkin ada Buemo yang agak sedikit lumayan lagi. Tapi pembelian pemain nggak ada, pemain tengah nggak ada yang Dorgu yang nggak ya, Ugarte nggak bisa yang bagus-bagus gitu loh, kayak pembelian kayak Arsenal kan, Subimendi ya kan, Declan Rice kan, mereka beli yang oke itu anak muda yang bagus-bagus. Jadi sekarang mesti kekurangan dari mungkin MU melihat mungkin direktur olahraganya mesti cari pemain-pemain yang lebih oke sehingga pelatih itu juga bagus untuk meracik komposisi pemain. Yang bikin bingung gini, Bung, musim lalu kan MU hancur lebur ya? Iya, hancur. 15 kan? Iya, itu peringkat terburuk yang mereka dapat ya, musim tapi, lalu. Amorim bertahan, selamat-selamat aja gitu. Sekarang peringkat udah lebih baik, peringkat 6. Tapi baru dipecatnya sekarang gitu. Iya, karena mungkin sudah tidak sabar lagi, sudah lewat batas mungkin itu. Karena sebenarnya kan dia musim lalu. Udah habis ya. Ketika MU ambruk itu udah kesempatan kan untuk bisa hajar, selesai. Apalagi di Liga Eropa kalah lawan Spurs kalau nggak salah kan. Nah, tapi diberikan kesempatan. Bisa nggak nih untuk ada harapan mungkin saja di awal, tapi kemudian turun lagi kan. Nah, itu mungkin sudah hilang kesabaran, jadi perlu ada penyegaran lagi untuk pergantian. Ya bagi Amorim juga ya, dia oke-oke aja kan. Yang penting kompensasinya kan jalan kan. Sama seperti Jose Mourinho kan. Dari ke klub kan banyak. Jose Mourinho pindah-pindah klub semua. Ya? Tapi tiap bulan terima kan kompensasi dari Chelsea, dari AS Roma, dari mana lagi tuh dia dapatkan dari MU. Iya, Fenerbahce. Yang penting kencang ya, kencang tiap bulan dari 4 klub kirim duit. Kan oke lah bisa dapatkan. Ya Amorim juga masih bisa dapatkan klub lain sih, masih bisa ini. Dia keluar dari MU, klub lain bisa dapatkan dia. Gitu. Jadi siapa yang cocok untuk ngelatih MU nih nanti? MU itu perlu cari pelatih ya. Itu terbeban juga saya pikir kenapa? Satu. Bayang-bayang Sir Alex Ferguson ini yang masih ada ya? Masih ada. Kayaknya kuat banget ya sampai sekarang kayak MU ingetnya Sir Alex Ferguson. Iya kan? Padahal udah belasan tahun. Kan dia nggak ada. Zaman kamu kelas berapa, Koro? Masih SD 1. Jadi pelatih itu kalau masuk itu bisa nggak seperti dia? Iya benar. Bisa nggak seperti dia? Sosoknya semua pelatih gitu sudah dicoba. dinantikan. Luis van Gaal sudah pernah dicoba. Jose Mourinho juga pernah ada di sana. Semua kan ada di sana. Jadi mau bilang apa lagi? Semua, tapi kan pergantian pemain, pergantian pelatih, pemecatan demi pemecatan juga terjadi di sana. Jadi kalau mau cari pelatih, memang pelatih yang punya level yang sama seperti dia, hampir Jurgen Klopp misalnya. Iya. Nah, kalau datang ke situ, dia pelatih rival. Dia pelatih rival dan Jurgen Klopp sudah bilang dia tidak akan mau melatih klub di Inggris selain Liverpool kan. Dia tidak mau mengecewakan juga supporter. Jadi dia mungkin kalau Real Madrid, Barcelona oke lah. Dia mau pilih, tapi kalau di Inggris nggak mungkin. Maksudnya selevel cari seperti dia. Pelatih-pelatih yang cerdas atau Pep seperti Pep. Tapi gitu. kan nggak banyak yang selevel Pep dan Klopp kan. Nggak banyak. Untuk cari seperti itu kan susah. Makanya perlu seperti pelatih-pelatih seperti itu melihat. Luis Enrique mungkin masih bisa. PSG
kan memberikan 6 gelar terakhir kemarin dan termasuk di Liga Champions kan sukses. Luis Enrique tuh sudah tidak mau memperpanjang kontrak dengan PSG. Kabar itu ya. Ya, kabar terakhir. Nah, banyak Boleh kan dipilih, dicoba tuh ya. termasuk banyak yang incar kan, Chelsea juga mungkin mengincar dia kan, banyak setelah Enzo Maresca kan. Jadi menarik di IPL ini, 2 pelatih besar di satu biru, satu merah kan, biru dan merah out. Enzo Mana Maresca posisinya itu berdekatan lagi posisinya. iya ya. berdekatan. Tapi kan gila itu, Enzo Maresca itu memberikan gelar juara dunia antar klub buat Chelsea kan. Tapi kan ada yang bilang itu Piala Ciki juga itu. Ya mau Piala Ciki mau apapun dia kalahkan PSG yang tidak terkalahkan sejauh ini. Iya. Ya. Kekalahan paling PSG yang menyolok dihajar itu di Piala Dunia Antar Klub dan juara juga di Conference League. Jadi mau Piala Ciki apa dia kasih 2 piala loh. Tapi kemudian dipecat. Itu kan Amorim ya wah kan nggak kasih piala. Ya kan kalau bicara dengan Amorim dengan head to head dengan masih Enzo Maresca orang pilih kan. Ini nggak dapat piala apa-apa apalagi musim lalu bicara kan keluar dari 10 besar. Cuma itulah yang kejamnya di Jose Mourinho apa kurangnya? Memberikan gelar buat Chelsea kan. 2 kali tapi begitu dia balik selesai pecat kan. Nah itu di sana begitu kejamnya. Jadi resikonya tinggi. Ya. Jadi ikutnya seperti Jurgen Klopp aja. Begitu sudah oke, mundur. Kasih kesempatan. Nah ini Arne Slot bahaya. Kalau kalah-kalah lagi bisa out bos. Tapi gini nih, kalau Keras ya. Luis Enrique kan bagus ya Luis Enrique ya. Iya. Tapi kan gini, kalau misalnya dia ke MU, nanti ada yang bilang nanti dia ngerusak CV dia nanti. Ya Karena jadi, menerima tantangan. iya. Cuma kan jadi siapa yang bisa kalau pelatih selevel itu siapa? Dia kan. Cuma Enrique kalau bisa lihat memang ada Zidane. Zidane bagaimana Zidane? Ya Zidane juga oke, cuma kan mungkin Zidane berpikir juga sudah lama kalau mau dia kan akan ke situ kan, sudah digaung-gaung namanya, bisa ada di sana, ya. Tapi dia mungkin akan dilihat juga di Madrid. Jadi ya mungkin hanya Luis Enrique. Memang pertaruhan buat dia, pengaruh CV-nya oke, tapi dia kalau gede, kencang dia bisa ini. Tapi dikasih kebebasan untuk dia pilih pemain-pemain dia yang dia suka. Masalahnya kan itu kan, si Amorim bilang dia pengennya manajer, tapi sedangkan dia di head coach kan, Iya. karena berantem dengan Jason Wilcox gitu. Iya, iya. Makanya sekarang kalau pelatih siapapun yang datang atau Luis Enrique yang datang, dia harus diberikan kebebasan. Memilih pemain sesuai dengan dia. Ah, itu mungkin ya, dia kan pilih kan dari PSG siapa yang dia ambil, ini ya, mungkin Kvaratskhelia dia akan ambil misalnya. Dembele. Itu bagus kalau datang ke situ pemain yang memang harus dia bongkar. MU itu harus dibongkar. Harus dibongkar. Udahlah Casemiro udahlah. Pulang kan. Ya udah nggak bisa bikin apa-apa gitu. Mungkin kalau ada Bruno ya kasih kesempatan untuk penghargaan lah. Tapi yang lain-lain sudah nggak ada. Maguire lepaslah. Luke Shaw ya kan. Banyak sudah pemain-pemain itu yang udah nggak mungkin ada di situ. Udah bisa ini. Tapi kalau dia kasih yang baru yang segar-segar itu oke. Bisa bagus. Tergantung pembelian pemain lah. Ini kalau ngomong sama sepunya bola nih nggak ada habis-habisnya. Iya, nih. terus Iya. nih seru nih, kayaknya durasi nggak cukup. Kayaknya Makanya sampai pertanyaan besok terakhir pagi. deh, pertanyaan Ya. terakhir dari saya. Nanti Terakhir. dari Ayu. Ya. Terakhir Ya, banget. ya. Soalnya lagi panas gini, tadi disinggung Arne Slot tadi ya. Ya. Ini kita tag ini sebelum Liverpool tanding ya melawan Iya, Arsenal ya. Arsenal, Ini iya. kita tag. Banyak yang bilang Enzo Maresca sudah, Amorim sudah. Arne Slot nih layak dipecat nggak sih? Tergantung dari hasil nanti musim ini dilihat kan. Kalau dia keluar mungkin dari nggak dapat di zona Champions atau apalagi di zona Eropa kan berbahaya posisi dia. Untuk dipecat ya layak. Meskipun dia baru juara musim lalu. Walaupun masih juara musim lalu nggak jadi masalah. Iya kan? Di sana begitu dilihat dengan rumah kalau keluar sebenarnya juara 8 misalnya atau 10 dan terancam karena di bawah dia itu 3 di atas itu kuat. Iya. Arsenal, City dan Aston Villa. Ya walaupun Aston Villa kemarin draw dengan Crystal Palace kan, tapi sekarang poinnya sama, 4-3. Nah di bawah itu 3-4 tuh jauh kan ke bawah itu Liverpool. Nah Brentford naik 1 poin di bawah dia, karena Brentford menang lawan Sunderland kan. Yes. Nah kemudian di bawah lagi dia ada bahaya lagi akan menyusul. Ada MU juga, ya ada Chelsea. Jadi bagus-bagus yang ikut di bawahnya. Kesleo sekali atau kalah nanti lawan Arsenal, wah bahaya posisinya. Jadi layak Iya kan? dipecat ya. Ya bisa Hati-hati kejadian. ya. Bisa harus hati-hati. Semua kan tergantung dari pemilik klub kan. Kalau dia kasih kesempatan bagi Arnold karena menghargai jasa karena musim lalu juara, ya mungkin bisa saja. Tapi kalau dia bilang ini nggak bisa diterima ini, masa kita urutan 8 atau urutan 10 kan, bisa aja dipecat. Selesai ya. juga. Meskipun Kan juara tidak lebih kemarin. baik dari Jurgen Klopp kan. Bagaimana gitu. Gitu. Itu Koro. Terakhir dari Ayu. Oke. Radit. Aduh, udah cukup ya kayaknya. Cukup Koro ya. lah, Ini- udah cukup. Wah, ini kalau diterusin nih kayaknya Sampai besok durasinya pagi kita Koro. Sampai besok pagi, kita. Koro, kan ya. Siap. Oke. Oke.
Pasti terima kasih Bung Ropan Sama-sama. sudah hadir di podcast Sikat Tipis. Membawa optimisme kalau John Hartman akan sukses. Harus optimis. Dari awal sudah optimis, Iya, kita harus tinggal optimis. duduk manis. Apakah Isolasinya nanti gampang, jadi optimis dulu kan. Kita apakah memberikan akan meraih hasil kepercayaan. manis nanti? Ya Harus kan? manis, ya harus manis dong. Oke, Gitu. siap. Terima kasih Bung Sama-sama. Ropan atas Terima waktunya kasih. sudah Sama-sama. hadir di podcast Sikat Ya. Tipis. Pemirsa, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye.